AI bakal bikin orang makin goblok. Nah, ini pernyataan yang sangat kontroversial ya, mungkin terdengar sangat ekstrim. Kemarin ini aku ada cerita yang tiba-tiba bikin aku mikir, kayaknya AI ini sekarang berkembang sangat cepat. Semua orang pakai AI, mau bikin ini AI, mau bikin itu AI gitu ya. Tapi ini mungkin ada efek sampingnya bagi society ya. Mungkin gak terlalu bagus. Nanti aku mau jelasin di sini. Dan di ending dari video ini kita akan bahas sampai apakah kita akan menjadi goblok ya karena AI ya. Halo, nama saya Raymond Harrison. Saya sekarang sudah bekerja sebagai AI engineer di Singapura. Saya sudah tinggal di Singapura selama 10 tahun. Oke, halo, nama saya adalah William Harrison. Aku adalah seorang project manager dan aku sudah di Australia selama 10 tahun. Oh ya, for your information, ada kemungkinan aku juga berpindah karir mendaji antara business development manager dan property manager. So, aku juga bisa jelasin tentang kerjaannya lagi di belakangan dan kenapa aku ganti occupation juga. Oke, jadi ayo kita grab kopi kalian masing-masing, kita sambil ngobrol, sambil santai-santai ngobrol tentang apakah AI membuat orang goblok. Kalau kalian punya opini yang lain, silahkan komentar di bawah. Tonton sampai akhir biar kita bisa dapat watch time, watch retention, audience retention, oke? Channel kita masih sangat baru, tolong like, comment, dan subscribe bila kalian suka dari konten-konten video ini. Support kita, setidaknya kita bisa menjadi YouTuber yang lumayan besar lah. Kita juga mau tahu rasanya gimana. Sekarang kenapa tiba-tiba aku punya berpikiran seperti ini ya? Kemarin ini tuh aku baru ikut, sekedar cerita, aku baru ikut lomba AI ya, kayak kita di sini sebutnya hackathon. Dimana hackathon itu kayak lomba kompetisi coding gitu ya, bikin aplikasi atau apapun. Dan kebetulan yang aku ikut ini lombanya tuh lomba AI. Aku daftar sendiri. Aku ini diajak sama satu grup om-om yang Satu lumayan grup tua om-om. ya. Mereka ketemu aku dari LinkedIn, terus mereka reach out to me, kita temenan, terus dia ngomong, kebetulan lagi ada hackathon nih, aku mau ikut, kamu mau ikut nggak? Kita bikin grup bareng yuk gitu, ayo aja gitu. Disclaimer, om-om ini Gak ngerti AI. bukan gak ngerti AI, dia baru belajar AI beberapa bulan yang lalu, bukan dari sekolah yang formal, dari kursus-kursus workshop gitu, tahu nggak sih? Yang kadang di tengah jalan suka ada yang nawarin, AI course, harganya berapa ratus dolar, silahkan ikut gitu. Ya jadi bukan edukasi AI secara formal, cuman edukasi kayak 2-3 minggu workshop tentang AI gitu ya. Aku belajar AI 4 tahun gitu ya. Dia belajar AI paling berapa bulan total gitu ya. Nah, oke, tapi nggak apa-apa. Aku mau sharing dikit sama dia, aku juga mau pelajari apa yang dia tahu tentang AI, bisa berbagi ilmu. Ya, aku ikutin lah. Silahkan ikut hackathon ini. Hackathonnya dimulai, nggak nyampe 1 hari, dia udah ngeluarin dia udah bikin framework UI-nya, front end-nya dengan sangat bagus. Jadi front end itu apa? Front end itu tuh kulit dari sebuah aplikasi ya, kayak user interface-nya yang kita interaksi. Dia bisa bikin cantik banget. Aku kayak dalam sehari dia bisa melakukan seperti ini gitu. Aku nanya dia kan, aku mikir gitu. Aku belajar 4 tahun, belajar coding 4 tahun. Kayaknya Kita masih bagusan dia. ya gitu. Gimana ya, kayak dia dalam sekejap bisa sehari jadi gitu, UI yang sangat cantik. Aku bingung banget gitu kalau dia bisa melakukan hal. UX kan user experience ya. UI kan buat belakang. Ya UI. UX gak Enggak, sih? UX beda lagi. Beda UI UX tuh satu paket lah. Tapi dia bisa bikin kulit dari No, aplikasi UI kan ini. user interface, UX kan user Iya, experience. dia bikin user interface-nya. Bukannya front end itu tuh ya sama aja sih, cuman bukannya kalau front end dari kulit itu tuh lebih ke experience of someone who use the program itself gak sih? I don't think so. User interface itu lebih ke front end-nya gitu. Which is tied to UX. Where UX I think it's more of like how the person feels when using the product gitu. The experience. Well, it makes you feel good cause it's beautiful. Yes. Tapi the user interface itu tuh lebih ke interface di mana usernya berinteraksi kepada programnya. Pokoknya intinya dia bisa bikin UI yang cantik dalam sehari. Aku bingung, kayaknya aku nggak bisa secepat itu. Terus aku tanya lah, gimana caranya kamu bisa bikin secepat ini? Oh, aku cuman minta cursor bikinin aja gitu. Cursor. Cursor itu apa? Cursor itu AI buat coding. Ya dia bayar $20 per bulan buat cursor. Nah cursor ini bikinin buat dia. Aku bisa sebagus ini gitu. Jadi
aku mikir ya, sekarang orang yang sekolah panjang-panjang 4 tahun sekolah kayak gini bisa dikalahin sama om-om yang belajar kursus berbulan-bulan cuman karena mereka bisa menggunakan AI dengan lebih baik. Jadi gimana caranya dia bisa melakukan bikin front end dengan baik dengan cara yang dengan waktu yang sangat singkat? Ya dengan menanyakan pertanyaan yang tepat kepada AI. Cara bertanya kepada AI dan bagaimana AI itu bakal merespon membuat produk yang kita inginkan itu bergantungan dengan input kita yang kita masukkan kepada AI itu ya. Dan ini nggak perlu sekolah 4 tahun kayak ginian kan. Aku mikir ya. Bikin programnya dan maintenance programnya kan perlu kuliah ya. Soalnya kamu itu R&D. Nah itu beda cerita. Nah, itu belum nyampe di situ tuh. Nanti itu bakal dibahas di ending dari podcast ini, dimana kita berkonklusi apakah ya bikin orang lebih goblok atau enggak ya. Jadi tonton sampai akhir. Nah, Ngopi, Bang. Nah, sekarang jadi dari experience ini, aku mikir ya, sekarang AI bisa ngelakuin hampir segala hal dengan sangat cepat dan berkualitas ya. Most of the time, orang yang pakai otak buat mikir, oke, aku mau bikin front end kayak gini, gimana caranya aku mikir, akhir-akhirnya baru 2-3 minggu baru bisa jadi gitu ya. Itu bakal kalah sama orang yang bisa menanyakan pertanyaan yang tepat kepada AI, nggak perlu mikir panjang-panjang, tinggal bikin yang namanya kita PRD untuk AI supaya mereka bisa memuntahkan code yang bagus. Semacam SEO gitu kan? Nggak, product requirement document. Jadi produk yang mau dikeluarin itu perlu apa aja, jadi ditulis dengan sangat detail dan lain-lain, itu ada frameworknya gitu biar AI bisa mengeluarkan produk yang kita mau gitu ceritanya ya. Dan karena sekarang orang-orang yang pakai otak bakal lebih lama bikinnya daripada orang yang bisa nanya AI doang dan langsung jadi, societies secara pekerjaan mereka tuh bakal lihat kayak, oh, orang ini bisa mengeluarkan produk ini dalam waktu sehari. Aku hire orang yang benar-benar sekolah 4 tahun, dia baru 2-3 minggu baru bisa ngerjain kayak gini. Ya, aku mending hire orang yang bisa ngerjain dalam sehari kan? Ya, kerjaannya lebih cepat, kerjaannya bisa lebih bagus. Jadi, orang yang pakai otak mungkin bisa lebih dihukum dengan society, dihukum dengan masyarakat, dihukum dengan industri, karena mereka kerjanya nggak secepat orang yang menggunakan AI. Padahal orang yang nggak menggunakan AI itu nggak sekolah tinggi, nggak perlu mikir banyak. Jadi, apakah sekarang orang-orang yang pakai otak, yang masih berpikir, apakah mereka dihukum dengan cara mereka dipecat lah karena nggak bisa kerjanya, nggak bisa secepat orang yang nggak mikir? Orang-orang yang masih pakai otak bisa dibilang dihukum sama society ya, dengan cara digantikan dengan orang-orang yang begini. Orang-orang yang pakai AI dengan buta ini bisa dihargai sama society karena untuk kerjanya yang tepat dan menurut mereka berkualitas ya. Meskipun mereka setiap hari makin goblok karena mereka sebenarnya nggak ngerti apa yang mereka keluarkan, mereka nggak ngerti produk front end yang keluar ini gimana cara kerjanya, tapi bos ngelihat, wow, bagus ini, walaupun mereka nggak ngerti. Dan orang-orang yang kayak gini, ini bakal nge-push society makin goblok. Kenapa? Karena bosnya ngelihat, oh, orang ini pinter, bisa ngerjain sangat cepat, padahal mereka nggak tahu apa yang mereka kerjain. Bagus, naik gaji. Sedangkan orang yang mikir, yang benar-benar tahu cara kerjanya tapi kerjainnya lebih lama, kenapa kamu lama banget? Ini orang bisa ngerjain lebih cepat, pecat. Karena orang-orang seperti ini dipecat, society itu bergerak kemana sih sekarang? Apa mereka lebih nge-favor, lebih menyukai orang-orang yang bisa menggunakan AI dengan buta seperti ini? Dan kalau iya, orang-orang bakal makin goblok ke depannya. Sekarang, orang kuliah gitu. Dulu kita mau bikin essay, mau bikin skripsi, wah harus mikir research ini, research sana gitu ya. Ini kan melatih otak kita gitu ya. Sekarang, orang-orang sekarang, zaman skripsi sekarang mau dapet S1 gitu. Ngapain? Tanya ChatGPT, tolong researchin ini, researchnya keluar semua brebet gitu. Bener atau salah, nggak tahu. Masalahnya dibaca nggak? Copy paste gitu. Ya dibaca nggak tahu. Copy paste udah gitu. Selain copy paste, kalau misalnya biar nggak ketahuan AI, itu kerjanya copy paste ke paraphrase, dehumanize ya Quillbot baru. Jadi seolah-olah bukan kerjaan AI tapi kerjaan AI. Kayak gini, apakah ini tidak mendorong masyarakat menjadi masyarakat yang lebih goblok? Ya nggak, menurut kamu gimana kok? Ya iya sih. Koko dulu pas zaman kuliah tuh GPT belum kayak sekarang lah. Sekarang Koko ngeliat beberapa anak-anak kuliah sekarang kerjanya tuh ada patternnya. Jadi workflow-nya tuh GPT, Quillbot, Zero GPT. Dari Zero GPT kalau di detect AI, di copy tuh sentence-nya satu-satu, masukin Quillbot lagi. Sampai Zero GPT ngomong iya, baru post ke Turnitin biasanya tuh. Betul. Jadi orang-orang yang tidak memakai otak
lebih dihargai sama society, orang-orang yang masih pakai otak dihukum sama society. Salah nggak? Nah, di sini Dan Koko setuju sih sama itu. Kenapa? Contoh, Koko sekarang nggak kuliah finance kan. Cuman kadang-kadang Koko tuh ketemu nih anak-anak yang S1 finance. Koko tanyain beberapa soal tentang broker, tentang account CDIA, dan lain-lain. Itu aja mereka nggak ngerti. Soalnya mereka punya S1 gelar finance, cuman mereka nggak pernah investasi sama sekali. Makanya kau ngomong lah, lu kan belajar finance, kenapa lu nggak tahu real life world implication-nya gitu ya? Cara ini, cara itu, cara masukin account, cara withdraw, dan lain-lain. Kok kamu nggak tahu gitu ya? Ya, kamu tahu cara analisa yang baik dan benar. Cuman kamu nggak tahu gimana caranya terjun ke market dan benar-benar kerja gitu loh. So ada kemungkinan ya antara mereka pakai AI kuliahnya, makanya mereka nggak terlalu ngerti apa aja yang perlu. Mereka malah otaknya tuh terlalu over kompleks, mikirin yang sesuatu yang nggak terlalu penting gitu loh. hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, hey, melayang beneran ini. Hey, sesuai janji.